Aduh, aku pusing banget pikirin audit, terlalu banyak angka. Sama, aku juga baru buka kertas kerja audit aja, aku udah pengen tidur rasanya. Kalau memang masih bingung, ini kita belajar bareng aja gimana? Boleh tuh, iya sih aku juga setuju itu. Yuk. Nah, ayo, yuk. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kalau sebuah perusahaan bilang ke publik omset mereka itu miliaran rupiah? Siapa yang bisa memastikan itu benar? Apakah kita langsung percaya begitu saja? Nah, di sini laporan auditor. Dalam video ini, kita akan bahas siapa saja ya. Yang pertama, apa sih tanggung jawab seorang auditor? Yang kedua, bagaimana seorang auditor mengumpulkan bukti audit? Dan yang ketiga, kenapa semua itu harus rapi didokumentasikan lewat kertas kerja audit? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kalau dengar kata auditor, apa yang kebayang? Polisi keuangan? Atau orang galak yang suka bongkar-bongkarin laporan perusahaan? Gak gitu juga kok. Sebenarnya auditor itu bukan polisi, tapi lebih mirip dokter keuangan. Mereka nggak menyembuhkan penyakit, tapi memeriksa kesehatan laporan keuangan perusahaan. Tugas utamanya adalah memberikan opini. Apakah laporan keuangan perusahaan itu sudah sehat, atau adakah yang perlu dicurigai? Nah, agar auditor bisa dipercaya, auditor harus melakukan hal penting. Yang pertama, merencanakan audit. Bayangin kalau kalian mau liburan ke luar negeri tanpa adanya itinerary, bisa-bisa kalian nyasar. Sama juga dengan auditor, auditor butuh audit plan, semacam peta jalan agar auditor tahu apa saja yang harus dicek. Yang kedua, skeptis profesional. Auditor gak boleh gampang percaya sama data perusahaan, tapi gak boleh juga terlalu curiga berlebihan layaknya detektif. Pokoknya harus pas di tengah-tengah atau harus bersifat objektif. Yang ketiga, patuh standar dan etika. Mereka harus bersifat independen, jujur, dan gak boleh memihak. Kalau sampai ada konflik kepentingan pribadi, itu bisa bahaya banget. Supaya bisa memberi opini, auditor membutuhkan bukti audit. Nah, bukti audit ini macam-macam. Yuk kita bahas. Yang pertama, inspeksi dokumen. Jadi auditor memeriksa dokumen-dokumen transaksi pendukung seperti faktur penjualan, kontrak, atau laporan bank. Nah, ini tujuannya itu untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan pencatatan. Yang kedua yaitu observasi secara langsung, di mana auditor hadir secara fisik untuk mengamati aktivitas tertentu. Contohnya bisa datang langsung ke gudang atau melihat proses produksi. Nah, yang ketiga yaitu konfirmasi pihak ketiga, di mana auditor bisa mengirim surat ke pelanggan untuk memastikan apakah benar ada piutang sebesar ini. Nah, yang keempat yaitu perhitungan ulang, di mana auditor akan mengecek perhitungan akuntansi perusahaan tersebut dari awal sampai akhir. Yang terakhir yaitu prosedur analitis, di mana auditor akan membandingkan tren penjualan dari tahun ke tahun. Intinya, semakin relevan dan kuat buktinya, semakin kuat juga auditor dalam memberi opini. Contoh seru. Bayangkan auditor datang ke gudang. Manajemen bilang stoknya ada 1.000 unit. Auditor hitung, ternyata cuma 800 unit. Lalu, dari sini auditor bisa gali lebih dalam, apakah sana ada salah catat atau bahkan indikasi manipulasi. Nah, semua bukti audit tadi tidak hanya disimpan di kepala, tapi harus dokumentasikan rapi dalam kertas kerja audit. Kenapa penting? Karena menjadi catatan permanen bukti bahwa audit benar-benar dilakukan. Menunjukkan prosedur yang ditempuh oleh auditor, menjadi dasar dalam menyusun laporan audit, dan memudahkan review auditor lain atau pihak berwenang. Isinya apa saja? Biasanya program audit, bukti yang terkumpul, hasil pengujian, dan kesimpulan auditor. Misalnya, auditor memeriksa piutang usaha. Nah, dalam kertas kerja audit harus ada daftar pelanggan, hasil konfirmasi, catatan umur piutang,
dan kesimpulan apakah saldo piutang wajar. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab auditor adalah memberi opini, bukan jaminan. Opini itu harus dipenuhi dengan bukti audit yang tepat. Semua hasil kerja auditor wajib atau harus terdokumentasi dalam kertas kerja audit. Jadi, kalau ada laporan keuangan yang dinyatakan telah diaudit, berarti laporan keuangan tersebut sudah melewati proses yang panjang, detail, dan profesional. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Jangan lupa, audit itu bukan sekedar angka, tapi tentang kepercayaan. See you. See you. Nah, sekarang kalian udah pada paham belum? Udah dong kak, ternyata audit nggak serumit itu ya. Gimana Misa? Iya, aku juga udah paham kok. Sekarang kan udah pada paham. Jadi tambah semangat dong buat belajar auditnya. Semangat dong kak Kev. Kalian juga harus semangat ya, guys. Fighting. Bye bye.